Shalom kasih Kristus. Karena kemurahan Tuhan kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari kita tetap melekat dalam hadirat Tuhan agar hidup kita terus memberi dampak bagi orang lain. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu terus dialirkan dalam kehidupan kami sehingga firman ini semakin berakar dalam iman percaya kami, di mana kami menghasilkan buah-buah yang dapat berguna bagi orang lain, di mana hidup kami memberikan dampak yang positif dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berdampak. Terdapat dalam Filipi 1 ayat 27, demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku datang, aku mendengar, bahwa kamu telah berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kasih Kristus, setiap kita sebagai orang percaya pada Yesus, hendaklah memiliki iman yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Sehingga walau dalam keadaan tertekan, ia tetap teguh dan tidak meninggalkan imannya. Setiap orang percaya selayaknya harus memiliki iman, yaitu iman walaupun. Maksudnya, walaupun ia tidak ditolong pada waktu itu, ia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Walaupun ia tetap dalam keadaan sakit pada waktu itu, ia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bila sikap iman kita seperti ini, tentu akan berdampak, entah bagi orang terdekat yaitu pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, dan lainnya, yaitu orang-orang sekitar kita. Jadi, setiap orang percaya harus memiliki iman yang berdampak. Tidak hanya berdampak dalam kehidupannya, namun juga dapat berdampak bagi orang lain, bahkan kepada semua orang. Iman yang berdampak adalah iman yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi, karena mereka adalah memiliki keyakinan yang kuat dan bulat pada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini membuat orang yang melihat kehidupan mereka akan terkagum. Sungguh bahwa iman mereka bukanlah iman seperti embun atau bunga rumput yang terkena panas sedikit hilang atau layu. Dalam Alkitab ada seseorang memiliki iman yang berdampak sehingga dapat merubah keputusan raja dan berpihak kepadanya sekalipun ia tidak melakukan tintah raja. Nama orang tersebut ialah Daniel. Daniel menunjukkan imannya yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Ketika ia mendengar bahwa ada larangan untuk beribadah, ia tetap pada imannya untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan ia masih berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Tercatat dalam Daniel 6 ayat 11. Iman yang berdampak adalah bukan hanya berdampak bagi dirinya, tetapi berdampak juga bagi orang lain. Kekasih Kristus, dampak dari iman Daniel pada Allah, maka Daniel mendapatkan perlindungan dari Allah sebagai dampak dari imannya. Dan dampak iman yang dimiliki Daniel bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi kehidupan raja. Bahkan dampak tersebut merambah bagi seluruh rakyat yang ada di negeri itu. Kekasih Kristus, contoh selanjutnya yang memiliki iman yang berdampak saat ia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, yaitu Sakius. Kita tahu kisah pertobatan dari Sakius, di mana ia berusaha keras untuk mencari Tuhan Yesus, bahkan sampai ia naik ke atas pohon. Ini suatu tindakan konyol yang memalukan untuk seorang pejabat yang kaya raya seperti Sakeus. Yesus sendiri mengatakan bahwa Sakeus adalah anak Abraham dan berhak untuk menerima keselamatan. Pertobatan Sakeus sungguh membawa dampak bagi orang-orang lain yang ada di sekitar. Saat ia menyadari tentang hidup di masa lalunya yang tidak berkenan, Sakeus langsung bertindak. Ia tidak mau berlama-lama, tetapi secara langsung atau segera
melakukan firman Tuhan sebagai tanda pertobatan. Dalam Lukas 19 ayat 8 mengatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Hidup Kristen yang berdampak bagi sesama sering menuntut radikalisme dalam kehidupan kita. Hidup Kristen yang berdampak bagi sesama sering membutuhkan bukan saja kemurahan dan kerelaan untuk menolong, tetapi sebuah komitmen kuat dan keberanian untuk bertindak. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus tertanam dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan terus menghasilkan satu buah-buah kehidupan, sehingga kehidupan iman kami dapat memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan, sehingga mereka dapat melihat bahwa kami adalah Injil terbuka yang mereka lihat ada Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami terus untuk berjuang agar apa yang Engkau firmankan terus makin menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.